Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Babu as-salatu fi thabil wahid multahifan bihi ila an qala wa bi ilaikal haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati fi sabin wahidin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalikullikum sauban. Jadi ada seorang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat pakai baju satu helai. Salat pakai baju satu helai itu hukumnya macam mana? Ya, pakai jubah gini dah satu helai saja. Maksudnya tak ada kain sarung dia, tak ada celananya. Satu helai saja. Bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah, awalikullikum sauban. Apakah setiap kalian punya dua baju? Kok harus dua lapis? Maksudnya gitu. Maksudnya bukan apa? Maksudnya boleh, boleh, tetapi tentu yang lebih tebal itu lebih bagus. Apa kalian punya baju dua? Kata Rasulullah SAW. Setiap kali. Berarti sahabat itu bajunya sedikit-sedikit dulu satu-satu. Sampai tanya kalian punya baju dua, punya dua baju. Nah, yang ada yaitu untuk sholat, yaitu untuk kerja, masya Allah. Kita lain, untuk tidur lain, untuk kerja lain, untuk sarapan lain, untuk makan malam lain, untuk pergi ke kantor lain, untuk pergi undangan lain, untuk pergi ke pasar lain, untuk duduk nyantai depan rumah lain. Alamak banyaknya. Memang luar biasa. Kita sudah di zaman gemerapnya dunia memang sekarang ini. Babun idza shalla fi sabil wa'idi falyaj'al ala atikaihi. Ketika seorang salat pakai satu baju, maka hendaklah menjadikan baju itu di atikai di sini. Jadi kain yang kemarin kita bilang ikat di sini. Jadi jangan ditaruh di bawah ini, nutup pusat, kan? Pusat sampai lutut ini kan aurat, tapi jangan di situlah. Jadi ikatkan di sini. Jadi bagian atasnya pun tertutup. Itu maksudnya. Kalau memang cuma pakai baju satu, tak ada lagi yang atasannya nih, tak ada. Ya udah kain sarung ikatkan ke atas. Allahu Akbar. Waduh. Ini macam orang aneh kalau zaman sekarang diperhatikan. Ya sekarang orang bajunya bertambut. Apa lagi? Ya Allah. Anak sekolah, seragam dia macam-macam. Itu baru seragam di sekolah, belum di rumah, belum ini, belum itu, belum apa. Banyak baju kita memang, masya Allah. Wabillahi hadatsana Abu Asim an Malikin an Abi Zinad an Abdurrahman al-Arad. Jadi kita sekarang ini masya Allah, fokus kita kepada zahir ini luar biasa. Fokus kita sekarang berada di zaman orang-orang fokusnya terhadap zahir, penampilan zahir. Sedangkan dulu zaman Rasulullah salafus saleh, mereka tuh fokusnya kepada penampilan batin. Makanya baju selai tapi hatinya bersinar. Masya Allah. Allahumma ja'alna minal munawwarin ya rabbal alamin. Kita sekarang penampilan luar aja bagus, luar biasa. Pokoknya harus ganteng, harus ini, necis, apa segala macam. Hati masih busuk. Orang dulu baju jelek, selai, tapi hatinya bagus-bagus. Karena fokusnya mereka ke dalam. Kalau kita fokusnya keluar, alhamdulillah. Tak boleh muka nampak jelek sikit. Dari dalam kamar dah cermin. Keluar sikit sebelah pintu ada cermin lagi. Nak naik kendaraan spion, cermin lagi. Naik kena turun, cermin lagi. Tak boleh nampak jelek sikit. Zahir.
batinnya takabur, iri, hasud, bakhil, iri hati, macam-macam lah. Cinta dunia itu kotoran yang banyak tapi tidak pernah dihiraukan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqaihi syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salat salah seorang kalian pakai baju satu helai yang tidak menutupi atik nih pundaknya. Tidak menutupi pundaknya dengan apa-apa. Maksudnya kalau pakai baju selai jangan pakai sarung di bawah saja. Sini terbuka, terbuka. Dadanya nampak, gempal. Allahu Akbar, gempal. Dia pakai sarungnya ke bawah. Menurut fikih sah. Menutup antara pusat dan lutut. Tapi kata Rasul jangan kalau sudah kayak gitu. Tutuplah, pundaknya ditutup. Wa bi'ilai qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Syaiban an Yahya bin Abi Katsir an Ikrimah qala sami'tuhu aw kuntu sa'altuhu qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu azadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla bi sabin baitin falyukhalif baina tarafaihi. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat pakai baju satu helai maka hendaklah menyilangkan antara dua ujungnya. Ya maksudnya dua ujungnya disilangkan. Dikat. Wallahu a'lam. Babun idza kana thawbu dayiqan. Bab menerangkan apabila bajunya sempit. Ada aja bab. Tengok nih. Salat pakai baju sempit. Yang mana nih? Wa bi'ilai qala hadatsana Yahya bin Shalih qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman an Sa'id bin al-Harits qala sa'alna Jabir bin Abdullah an salati bi sabil wahid fa qala kharajtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari fajitu lailatan li ba'di amri fawajatu yusalli wa alayya sabun wahidun fasta'maltu bihi wa sallaitu ila janibi falamman sarafa qala masurri ya Jabir fa akhbartuhu bihajati falamma faraghtu qala ma hadzal istimal alladhi ra'aitu qultu kana sabun ya'ni daqa qala fa in kana wasi'an fakhtalif bihi wa in kana dayiqan fatazir bih. Intinya ini Sayyidina Jabir ditanya ya tentang salat pakai baju sehelai oleh Sa'id bin Al-Haris. Katanya saya keluar dengan Rasulullah SAW di antara salah satu safarnya ya. Kemudian pada suatu malam saya mendapati beliau sedang salat. Wa itu yusalli wa alayya sabun, dan saya pada waktu itu cuma punya baju satu helai saja. Aku nengok Nabi salat, nak ikut salat juga tapi bajuku kok cuma satu. Macam mana ini? Kemudian salatlah aku pakai aja lah baju tu. Terus aku salat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai sholat melihat Sayyidina Jabir. Ini apa-apaan ini? Misalnya begitu bahasa kitanya itu. Kata beliau, kana sabun yakni daqa. Fa in kana wasi'an fakhtalif bihi wa in kana dikan fatazir bihi. Jadi kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pada waktu itu mengatakan, jadi saya ini, pada waktu itu Sayyidina Jabir itu bajunya itu kecil, mungkin dipaksakan dia, mana nutup. Apa kata Rasulullah SAW?
Kalau bajunya itu lebar, maka fakhtalif, ikatkan sampai di atas. Tetapi kalau sempit tak bisa, pokoknya ada kain sarungnya sempit tak cukup. Mau diginikan tak bisa, sininya terangkat tak bisa. Jadi fatazir bihi, maka jadikan aja seperti kain sarung. Yang bawah dulukan. Nah, kalau tarik ke atas tak cukup, malah bawahnya bisa nampak. Atau sampai lutut gini sudah, turunkan saja pakai seperti kain sarung. Boleh juga. Tapi kalau bajunya lebar ya sampai ke atas. Ya ini mungkinlah dulu cikal bakalnya jubah-jubah macam gini. Makanya sekarang jubah itu kan terus langsung gini kan, tak ada potong. Kalau kita orang Indonesia kan biasanya potong dua potong, bagian bawah dengan bagian atas. Yang begini, mungkin kalau kita lihat kisahnya ini seperti ini dulu di zaman Rasulullah. Dia memang pakai baju satu, helai langsung sampai ke atas, karena tak pakai diikatkan di sini. Seperti akhirnya menjadilah seperti sekarang ini gitu. Tapi kalau bajunya sempit, kata Rasul, ya sudah untuk pakai kain sarung saja, atasnya dadanya umpamanya tidak tertutup, pundaknya yang nggak apa-apa, karena daripada ditarik ke atas nggak cukup, sempit malah kelihatan aurat yang bawah ya tambah apa salah. Wa bi'laqal hadasana babun belum. Wa in kana dzaikan fatazir wa bi'laqal hadasana musaddad qala hadasana Yahya an Sufyan qala hadasani Abu Hazim an Sahlin qala kana rijalun yusalluna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fidi uzrihim ala a'taqihim ka hay'atis sibyan wa yuqalu lin nisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawir rijalu julusa. Jadi ini cerita, Masya Allah. Sayyidina Abu Hazim dari Sahal, kata Sayyidina Sahal, orang-orang laki-laki itu sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka akidi uzrihim ala a'naqihim. Mereka mengikatkan kain sarungnya di lehernya. Ini di zaman sahabat. Karena zaman dulu tuh belum ada gajah duduk, wadimor belum ada. Apa pula wadimor zaman Rasulullah? Gak ada. Jadi kain seadanya gitu. Tak macam mana diinnya pun tak tahu capnya. Akhirnya para sahabat, kata Sayyidina Sahal, dulu sholatnya tuh kain sarung tuh memang diikatkan di sini. Sini namanya kain sarung kan tidak panjang sangat. Jadi dia agak terangkat, mungkin di bawahnya lutut sedikit, gitu, bawahnya lutut sedikit. Kemudian kata Sayyidina Sahal, mereka itu sholat bersama Rasulullah, para sahabat itu, kahai adizibyan, seperti anak-anak kecil, perilaku anak kecil itu kalau main sarung, kan? Main sarung kan diikatkan gini untuk main-main, seperti anak-anak kecil. Kan dulu sholatnya para sahabat. Wa yuqalu lin nisa, maka pada waktu itu dikatakan pada orang-orang perempuan, la tarfa'anna ru'usakunna hatta yastawir rijalu julusa. Wahai orang-orang perempuan, orang perempuan sholatnya kan di belakang laki-laki, laki-laki di depan. Kata Rasulullah, wahai orang-orang perempuan, jangan kau angkat kepalamu sampai laki-laki ini sempurna duduknya. Itu. Sampai laki-laki ini sempurna duduknya. Maksudnya karena kainnya tuh pas-pasan gitu. Pas-pasan. Jadi tunggu duduknya dah rapi laki-laki, baru perempuan angkat kepalanya. Karena perempuan posisinya kan di belakangnya laki-laki gitu loh. Jadi begini, aurat itu dilihat dari atas, depan, kanan, kiri, belakang. Dari bawah tidak termasuk. Jadi pandangan dari bawah itu tidak termasuk wajib untuk ditutupi dari bawah. Jadi makanya kalau kita lihat ini berarti itu dihitung dari bawah. Tidak dari samping. Kan aslinya kan bawah ini. Ini kan aslinya bawah. Cuma karena mungkin posisinya sedang begini. Tapi aslinya kan ini bawah nih. Bagian sarung bagian bawah. Kan gitu. Jadi aslinya begitu. Karena bagian bawah itu tidak wajib ditutupi. Seperti orang sholat di rumah panggung. Kan?
Rumah panggung ada orang duduk di bawah. Rumah panggung kan papan kadang gini-gini. Nah, musola panggung. Itu kalau dari bawah tengok nampak. Tapi sholatnya tetap sah. Dalam arti karena menutup dari bawah itu susah. Ya kan? Harus kalau zaman sekarang bisa lah kan, pakai celana kan? Bisa. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu, wah, orang pakai sarung, makanya kebanyakan izar, sarung. Nah, pakai celana mesin jahit singer belum ada, yang kita tak tahu jahitnya macam mana kan, tak tahulah. Nah, itulah kalau zaman sekarang senang, sholat akhirnya pakai celana training, ya kan? Nah, itu tak nampak. Jadi kalau kita lihat ini, berarti itu disebut pandangan dari bawah. Kalau terlihat dari belakang. Nah, cuma walaupun begitu ya sebaiknya kan berhati-hati. Ini aja Rasulullah SAW ini mengantisipasi para sahabat kan. Kalau memang bajunya sempit, bawah aja yang diambil. Jangan kau punggung atas, bawahnya nanti nampak ketika entah kau sujud, entah kau rukuk, nampak jadinya. Nah, intinya begitu. Tetap kehati-hatian itu dipakai. Cuma ini kan mungkin ada kasus mungkin yang belum tentu yang perempuannya maksudnya Rasul ini nampak, belum tentu lah. Cuma kan pandangannya kurang asik gitu, kurang bagus mungkin kan. Apakah betisnya ini apa gitu kan nampak kan tidak bagus. Ketika laki-laki dah duduk sempurna gini kan dah tak nampak nih. Nah, dah tak nampak. Ya. Pakai ihram itu jangan terlalu tinggi juga kalau sholat. Nah, itu kadang-kadang pakai ihram tinggi sangat. Jangan dia bawalah, jangan tinggi sangat. Jadi ketika sholat ya macam kita pakai kain sarung. Ya macam orang ihram tuh Coba orang ihram, orang sholatnya di atas, lantai atas ini, dekat pinggir sini sholatnya. Nah kan, orang tengok dari sini nampak. Tapi itu tetap sah karena dari arah bawah itu tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti apa? Ya memang sulit nutup dari bawah ini, maksudnya ini. Nah, sulit. Nah, itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sedikit lagi kita lanjutkan. Waqala Hasan babu salati fil jubba asyamiyah. Bab menerangkan tentang solat pakai jubah syamiyah. Waqala Al-Hasan fi siyab yansajuha al-majusi lam yara biha ba'sa. Al-Imam Hasan mengatakan tentang masalah baju yang ditenun oleh orang Majusi itu hukumnya tak apa-apa. Maksudnya ada baju produk kafir dibawa sholat tak apa-apa. Repot kalau tak boleh made in China, karpet made in China, ini China, awal China, HP bawa HP made in China sholat, aduh kacau, habis semua sholatnya. Jadi memakai baju yang ditenun orang-orang Majusi ini penyembah api itu hukumnya boleh. Sholatnya sah-sah saja pakai baju itu tak apa-apa. Orang baju medin orang kafir banyak. Tak itu kainnya dari mana yang banyak? Oh, kain ini dari Jepang, ini dari mana? Dari Cina. Cari Cina paling banyak kalau kain tuh. Apalagi tanya ini pabrik Cina yang Islam atau bukan? Aduh, pusing lah kalau gini caranya. Pabrik Cina yang Islam. Kacau. Barang-barang dari Wuhan, dari mana, dan Tiongkok, Hong Kong datang semua ke sini. Kacau nih. Ternyata boleh. Lam yara biha ba'san. Maka hukumnya tidak apa-apa. Wa qala ma ra'aitu az-Zuhri yalbasu min siyabil Yaman masuk biha bil baul wa shalla Aliyun fi sabin ghairi maqsud wa bi ilaikal hadatsana. Ya Allah, kata Sayyidina Umar, saya melihat Imam Zuhri memakai baju yang dari Yaman yang di di subing ini di apa kalau kita dicat tuh apa namanya? Dicat baju kalau diceruk dicat kalau
Bantek atau apalah bahasanya satu lagi itu. Ya Bantek itu merek dia. Nah, Bantek itu merek dia. Jadi dikasih pewarna lah. Nah, tetapi menggunakan sarana air kencing. Entah kencing lembu, entah kencing unta, tak tahulah. Mungkin boleh pula dipakai Imam Zuhri. Tak tahu kalau kencing unta, kencing apa, itu menurut Imam Malik tak apa-apa, suci. Ya, mungkin ke situ. Wallahu a'lam. Wa qala ma'mar ra'aitu Zuhri, sudah. Wa shalla aliyun fi sabin ghairi maqsurin. Wa bihi qala hadatsana Yahya qala hadatsana Abu Muawiyah anil Amas an Muslim an Masruqin an Mughirah bin Syu'bah qala kuntu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi safarin wa qala ya Mughirah khudil idawata fa akhadtuha fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatawara anni faqada hajatahu wa alaihi jubbatun syamiyah fadhabal yukhrija yadahu min kummiha fadaqat fa akhraja yadahu min asfaliha fasababtu alaihi fatawadda'a wudu'ahu lis-salati wa masala khuffayhi summa shalla. Masuk? Alhamdulillah rabbil alamin. Nanti kita lanjutkan salat di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.